suatu ketika Rasulullah pernah berlalu di suatu pemakaman, dia mendengar, bukan melihat, dia mendengar bahwa ada salah satu kuburan yang sedang mengalami azab kubur. Maka Rasulullah mengambil satu pelepah kurma, dibelahnya menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di dalam kesempatan tausiah ataupun ceramah singkat kantoran, tepatnya di kantor suarapakar.com, Jumat tanggal 2 Jumat tanggal 2 April 2021. Nah, pada kesempatan ini juga kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pencerahan kepada umat manusia. Paling tidak ada 5 lah. Ya, dalam pembahasan kita ini ada 5 yang dilarang di dalam ziarah kubur. Apa saja itu? Yang pertama adalah ketika kita berziarah kubur, ini yang selalu luput ini dalam kegiatan ziarah kubur. Jangan menggunakan sendal. Jadi tidak boleh kita ke dalam perkuburan itu menggunakan sendal atau alas kaki. Ya, iya, jadi hati-hati pula. Jalannya kan ada jalan yang memang disiapkan oleh oleh penjaga kubur yang sudah menjadi jalan tetap. Nah, disitulah. Nah, kemudian mendoakan itu tidak juga harus dekat-dekat dengan kubur itu kalau menurut sunnahnya. Karena Rasulullah itu datang ke kuburan Baqi di Madinah itu tidak harus mendatangi salah satu kubur khusus. Sebenarnya dia mendoakan untuk semua yang ada di dalam kuburan itu. Nah, kenapa demikian? Karena kuburan Baqi itu bertimpa-timpa. Tidak ada lagi sanak saudara di situ. Artinya khusus sanak saudara di situ yang kita ketahui, di kuburan yang nggak ada di situ. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin masih ada. Nah, ada tulisannya ada juga masih dekat. Karena ditimpa-timpa terus kalau di kuburan di masa Rasulullah itu. Nah, jadi yang pertama tidak boleh pakai sendal. Ya sahibas sibtiyatain, kata Rasulullah ketika dia berlalu di dalam di jalan yang ada kuburan Baqi di situ. Dilihatnya ada seorang laki-laki menggunakan sendal jepit. Jadi panggil Rasulullah, ya sahibas sibtiyatain. Itu artinya wahai sahabat yang menggunakan kedua alas kaki. Baru Rasulullah mengatakan, waihaka al-kisbidiyataika. Apa kata Rasulullah di situ? Buka sendal. Celakalah orang yang menggunakan sendal ketika ziarah kubur. Nah, disitulah hadisnya riwayat dari Abu Daud. Nah, kemudian ketika orang itu melihat bahwa yang berseru itu adalah Rasulullah, maka dia membuka sendal tersebut. Khala'ahuma faroma bihima. Itulah kelanjutan hadisnya. Kemudian orang itu membuka sendalnya dan melemparkannya keluar dari lokasi perkuburan. Nah, itu yang pertama yang tidak boleh kita lakukan ketika ziarah kubur. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh membangun atau menembok kuburan itu sebenarnya. Kalau sudah terlanjur ya udahlah, aku boleh buat. Begitu budaya di Indonesia. Tapi sebenarnya ada hadisnya itu tidak boleh membangun kuburan itu. Dalam satu hadis riwayat Muslim itu ditegaskan di situ, kuburan itu sebenarnya cukup dia hanya batu saja. Kalau di Baqi itu hanya batu dan juga mungkin batu-batu kecil lah untuk di atas itu diletakkan. Dan bahkan tidak boleh ditulis-tulis sebenarnya. Tidak boleh ditulis ada namanya, tapi apa boleh buat namanya juga kita biar tahu nih kuburan atuk, kuburan mama, kuburan siapa gitu. Karena itu tanah wakaf. Wakaf itu kan artinya berhenti menjadi satu kepemilikan perorangan. Dia sudah menjadi milik Allah.
Jadi semuanya tanah wakaf itu sebenarnya bisa digunakan oleh siapapun. Kuburan kita pun nanti kalau ditimpa orang ya nggak apa-apa, namanya juga kuburan, kan gitu. Nah, jadi begitulah yang dipesankan. Yang kedua, tidak boleh membangun kuburan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga dilarang, walaupun ini khilafiyah. Nah, ini masalah larangan ziarah kubur ini banyak juga khilafiyah ini. Yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran di di lokasi perkuburan sebenarnya. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu jelas Al-Quran itu fungsinya untuk apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi apa fungsi Al-Quran itu? Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Hudal linnas sebagai petunjuk kepada manusia yang hidup. Jadi kalau udah mati, apa lagi habis sudah petunjuknya. Nah, tak ada lagi petunjuk untuk orang mati. Ya, untuk orang mati udah habis masanya dikasih petunjuk. Wa bayyinatin minal furqan. Artinya tidak ada lagi orang mati bisa membedakan mana baik mana buruk. Sementara di ayat itu ditegaskan bahwa tujuan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah kita dilarang berziarah kubur itu duduk-duduk. Duduk-duduk itu satu paket tadi sebenarnya dengan hadisnya, itu satu paket dengan hadis tentang membangun dan menembok kuburan. Dilarang duduk-duduk di di kuburan. Jadi kalaupun mau mendoakan sambil berdiri sajalah. Kalaupun kita di pertengahan itu kan, tak usah duduk-duduk di situ. Nanti duduk-duduk bawa goreng, bawa nasi goreng, udah nggak cocok pula lagi. Mau ke bioskop mau ke kuburan, nggak cocok ya. Jadi artinya cukup kita datang untuk mendoakan. Nah, kemudian yang keempat itu tadi, yang kelima adalah kita dilarang sebenarnya dilarang itu meletakkan apapun di kuburan itu, termasuk bunga-bungaan. Nah, itu sebenarnya tidak ada apanya, tapi ini pun khilafiyah. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa suatu ketika Rasulullah pernah berlalu di suatu pemakaman, dia mendengar, bukan melihat, dia mendengar bahwa ada salah satu kuburan yang sedang mengalami azab kubur, karena waktu hidupnya tidak istinja saat buang air kecil. Nah, ini disiksa di alam kubur. Maka Rasulullah mengambil satu pelepah kurma, dibelahnya menjadi dua, satu diletakkan di kuburan yang satu lagi di kuburan yang satu lagi di atasnya. Nah, ini sebagai dalil bagi amalan orang-orang yang mungkin meletakkan bunga di atas kuburan. Nah, tapi menurut hemat saya, sebenarnya ini merupakan rangkaian budaya Indonesia saja. Karena kalau di negara lain tidak ada pula bunga-bungaan, apalagi di Arab Saudi kan, payahkailah pula kalau mau ziarah kubur cari bunga. Syukur-syukur masih ada bunga pasir. Jadi artinya tidak ada lah yang bisa kita jadikan landasan kuat. Cuman mungkin budaya ini muncul, tanah kita berbeda dengan tanah di Timur Tengah. Kalau tanah Timur Tengah itu ketika mayat ditanam, dia cepat kering, jadi bau busuknya tidak terlalu menyengat. Nah, ini mungkin landasan yang bisa saya pikirkan lah ya. Itu bau busuknya tidak terlalu menyengat, jadi selalu cepat kering mayatnya. Bau busuknya cepat berlalu. Tapi di Indonesia ini kan lembab. Nah, kalau lembab dia bau busuknya, kalau dia tidak dikasih bunga-bungaan, binatang itu mau ngoreknya nanti dimakan mayat tadi. Nah, mungkin menghindari itulah dulunya awal-awal itu, maka letak bunga-bungaan. Supaya harum bunga tadi tidak memanipulasi penciuman binatang-binatang, pemakan bangkai dan sayur dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang menjadi landasan manusia di Indonesia sehingga ada budaya-budaya itu muncul. Nah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kita secara keseluruhan. Dan insyaallah mungkin ada beberapa kali lagi kita akan melakukan tausiah kantoran ini sebelum masuk bulan suci Ramadan.
dan kita yang mau ziarah kubur silakan, tidak ada larangan. Kalau ada nanti pendapat lain juga yang mengatakan tidak harus dikhususkan Ramadan, ya tak harus. Ziarah kubur kapan saja bisa. Cuman kebetulan sempatnya mau Ramadan, ya itulah, lakukan saja lah. Itu pula sempatnya. Nah, jadi itulah barangkali bila fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.